Praktikum Sistem Produksi 2022. Program Studi Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Robi Koswara dengan nomor POK mahasiswa 20111. Perkenalkan, nama saya Syifa Syabani dengan NPM 20009. Perkenalkan, nama saya Grace Monica dengan NPM 20022. Perkenalkan, saya Ahmad Zidan dari kelompok 4 dengan NPM 20039. Perkenalkan, saya Nurul Huda Janah dengan NPM 20100. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan dengan NPM 20039 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur produk. Yang pertama, pengertian menurut Jaspers pada tahun 2004. Nah, struktur produk itu dapat didefinisikan sebagai cara komponen-komponen itu bergabung ke dalam suatu produk selama proses manufacturing. Pembuatan struktur produk diturunkan dari Bill of Material atau BOM. Yang kedua, ada pengertian menurut Herdeawan pada tahun 2017. Nah, struktur produk menurut Herdeawan itu merupakan kaitan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusunnya. Struktur produk ini mengandung informasi tentang bahan baku, komponen, atau perakitan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk jadi. Nah, adapun metode-metode di dalam membuat struktur produk. Yang di sini ada dua, yaitu yang pertama ada metode explosion, dan yang kedua ada metode implosion. Nah, apa sih metode explosion itu? Nah, metode explosion itu merupakan penyajian struktur produk di mana pada level 0 terdapat produk jadi, hingga pada level paling bawah menunjukkan komponen paling awal dirakit, menurut Herdeawan pada tahun 2017. Adapun contoh metode explosion pada gambar di samping ini. Nah, yang kedua yaitu metode implosion. Nah, apa sih metode implosion itu? Nah, metode implosion itu adalah suatu teknik penguraian komponen struktur produk yang urutannya dimulai dari level 0. Nah, pada level tersebut berisi perakitan komponen utama suatu produk hingga level yang paling bawah adalah produk jadi. Nah, berikut adalah contoh dari gambar metode implosion. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Robi Koswara. Baik. Teman-teman tadi sudah belajar ya mengenai apa itu struktur produk gitu. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya untuk bagaimana sih cara membuat struktur produk tersebut gitu. Karena kurang lengkap kan kalau teman-teman hanya belajar teorinya saja tanpa praktik membuatnya langsung gitu. Nah, Untuk membuat struktur produk ini, teman-teman butuh dua data. Yang pertama, teman-teman butuh data OPC dan juga BOM gitu. Untuk penjelasan OPC dan BOM sebenarnya tidak perlu saya jelaskan ya teman-teman, karena OPC sudah dijelaskan di video sebelumnya dan juga tadi barusan juga teman-teman sudah belajar mengenai BOM itu apa, gitu, cara membuatnya seperti apa. Karena kita perlu data-data yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi untuk mempermudah kita slice layarnya ya teman-teman jadi dua. Gitu. Nah, di sini saya sudah ada OPC ya dari kelompok math ya. Dan juga di sini saya juga punya BOM, Bill of Materialnya. Fungsinya buat apa sih OPC dan BOM ini gitu? Nah, OPC ini berguna untuk kita mengetahui proses perakitan tersebut gitu, perakitan Tamiya ini. Gitu. Jadi untuk menentukan urutannya itu kita bisa lihat dari OPC. Nah, sedangkan untuk BOM kita untuk memvalidasi gitu kuantiti komponennya itu ada berapa gitu. BOM ini bisa kita dapatkan dari data entry ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk struktur produk sendiri yang akan kita buat nanti akan membuat dengan metode explosion seperti ini ya teman-teman, yang dimana Tamiya 4WD atau produk
jadinya itu ada di atas nantinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita buat saja teman-teman. Kita cek lagi ke OPC-nya gitu. Kita lihat produk jadinya tadi kan ada Tamiya 4WD ya teman-teman di akhir itu ya. Di awal. Di paling atas itu ada Tamiya 4WD yang artinya di level 0-nya itu nanti Tamiya 4WD gitu di atas. Nah, sepertinya ya teman-teman. Nah, setelah Tamiya 4WD ini ada apa lagi sih gitu. Kita cek lagi ke BOM-nya ke OPC-nya teman-teman. Nah, di OPC di sini ada ASI 7 teman-teman. Nah, jadi di bawah Tamiya 4WD sebelum jadi Tamiya 4WD gitu, ada perakitan ke-7 gitu. Nah, kita buatkan di sini. Oke. Nah, perakitan ke-7 di sini. Nah, perakitan ke-7 itu kan artinya menggabungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya gitu kan. Nah, berarti ada percabangan pastinya di sini nih nanti teman-teman. Oke, oleh karena itu kita cek lagi nih di OPC-nya. Di ASI 7 itu ada apa aja sih teman-teman? Kita cek ke atasnya. Nah, yang pertama di sini ada ASI 6 teman-teman. Ada ASI 6 dan sebelah kanannya tadi ada box gitu. Jadi ASI 7 ini menggabungkan antara box dengan ASI 6 teman-teman gitu. Yang kita cek itu satu tingkat di atasnya teman-teman. Nah, yang ini gitu. Berarti. Oke, kita buatkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ada ASI 6 dan juga ada box gitu. Nah, kita cek di box ini ya teman-teman. Di box ini ada nggak sih komponen di bawahnya gitu. Komponen yang merakit menjadi box itu. Kita cek ya tadi. Nah, ini tidak ada ya teman-teman. Box ini langsung produk akhir gitu kan, komponen akhir gitu. Jadi nggak ada yang digabungkan lagi, yang dirakit lagi untuk menjadi box ini gitu. Nah, jadi box yang di sini sudah cukup sampai sini. Kita cek lagi ke ASI 6 gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, ASI yang namanya ASI itu kan perakitan gitu. Jadi pasti ada menggabungkan antara produk komponen 1, komponen 2, dan komponen yang lainnya gitu. Nah, kita cek komponen apa aja sih yang digabungkan oleh ASI ini gitu. ASI 6. ASI 6 ini yang menggabungkan antara yang pertama ada fitting, yang kedua ada cover, dan juga chassis, teman-teman. Gitu. Ada cover, ada chassis, dan juga ada fitting. Nah, fitting ini masuknya ke ASI 6 ya, teman-teman. Gitu. Karena ini di atas banget gitu. Nah, kenapa cover itu masuk dan chassis itu masuk? Karena ini komponen paling atasnya di sini gitu kan, teman-teman. Gitu. Jadi nanti ini kenapa nggak masuk, ini kenapa nggak masuk? Ini berarti nanti yang menggabungkan antara jadi cover gitu. Oke, kita buat dulu tadi. Ya, ada cover, ada fitting, dan chassis ya teman-teman. Nah, kita cek lagi teman-teman. Tadi ya, cover ini ada elemen yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Cover ini dia sebelum jadi cover dia harus dikasih stiker dulu gitu kan sebelum digabungkan ke nah jadi di bawah cover ini harus ada stiker gitu. Nah, untuk chassis ini ada banyak banget ya teman-teman. Penggabungannya pertama ada roda bumper dan baut, terus ada ASI 1, ASI 2, ASI 3, ASI 4, lalu di sini ada ASI 5, ada switch depan, baterai 1,5 volt, ada juga penutup baterai teman-teman. Oke, kita langsung buatkan saja. Oh, satu-satu. Nah, cover itu tadi ada stiker ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk fitting kan nggak ada ya teman-teman, dia komponen tersendiri gitu. Kita buat lagi ke bawahnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, chassis teman-teman. Chassis ini banyak, ada ASI 1, ASI 2, ASI 3, ASI 4, ASI 5, roda bumper, terus baut M1, penutup baterai, ada juga baterai, terus ada switch depan ya teman-teman, ini semua. Nah, lanjut. Untuk stiker juga di sini kan sudah cukup ya teman-teman. Terakhir ya kan, Pak, ini udah nggak ada lagi komponen yang di bawahnya gitu, yang mendukung untuk yang mengikutinya. Nah, begitu juga dengan switch depan, terus baterai, terus baut M1, itu roda bumper, itu sudah komponen akhir ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi komponen yang mengikutinya di bawahnya gitu. Nah, kita fokus ke ASI-ASI aja nih, perakitan-perakitan. Ada perakitan 1, perakitan 2, perakitan 3, perakitan 4, dan perakitan 5 gitu. Kita lihat di perakitan 1. Nah, di perakitan 1 ini ada menggabungkan antara as belakang gitu dengan gear gitu ya teman-teman. As belakang dan juga gear.
Di sini nggak ada lagi ya teman-teman. Kita buat di bawahnya. Nah, as belakang dan kiri belakang ya teman-teman. Oke. Nah, lanjut kita ke ASI kedua. ASI 2 di sini ada velg belakang dan tire. Oke, nggak ada lagi ya teman-teman, cuma 2 itu aja. Oke, kita buat. Oke, ASI 3 ini ada gear depan, as depan dan 4 WD. Kenapa? Nah, kenapa sih ini ada 4 WD gitu? Nah, kita cek di sininya gitu. Ada kan di sini ada as depan, ada gear depan. Nah, di sini ada lagi tuh teman-teman. Ada 4 WD. Nah, jadi ASI 3 itu menggabungkan 3 komponen ya teman-teman, antara 4 WD, gear depan dan juga as depan. Gitu. Nah, sama seperti ASI 4 nih. ASI 4 juga ada velg, ada tire, dan juga ada penutup switch gitu. Oke, kita buat lagi. Nah, tire, velg depan, dan penutup switch. Terakhir, di sini ada ASI 5 teman-teman. ASI 5 ini di sini menggabungkan antara dinamo dengan plat dinamo teman-teman. Oke. Nah, ini untuk komponen sudah kita tambahkan semua ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi ya. Untuk as belakang, gear belakang, tire belakang. Ini semua sudah komponen akhir ya teman-teman. Sudah sampai atas sama puncaknya juga. Jadi nggak ada lagi komponen yang mengikutinya gitu. Di atasnya sudah nggak ada lagi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah ini apa lagi, Kang? Nah, untuk setelah ini kita cek BOM teman-teman. Cek BOM, untuk apa sih BOM? Nah, kita membuat yang namanya urutan produk gitu. Urutan produk di sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai jadi gitu, sampai akhir. Sampai ke plat dinamo gitu. Dan juga itu dibuat di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, di sebelah kanannya itu nanti ada kuantitinya teman-teman. Nah, kayak ini misalkan Tamiya 4 WD kuantitinya 1. Nah, nanti dibuat di sini 1, terus box 1 gitu. Nah, ini kayak ada stiker itu kuantitinya ada 6 gitu. Nah, nanti di sini ada 6 seperti itu teman-teman. Nah, saja kita buat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, stiker ada 6 seperti yang saya buatkan ya. Terus ada Tamiya ada 1, boxnya ada 1. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini apa lagi, Kang? Nah, setelah teman-teman memberikan identitas gitu ya kan kepada tiap-tiap komponen dan juga kuantitinya ada berapa gitu. Nah, teman-teman tinggal tentukan saja level-levelnya. Mulai dari atas level 0, level 1, terus level 2, ini level 3, terus level 4, dan terakhir ada level 5 gitu. Seperti apa buatnya? Seperti ini. Untuk langsung aja. Nah, gitu level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5 gitu. Oke, sudah selesai teman-teman untuk membuat struktur produknya. Tidak sulit kan teman-teman? Oke, saya harap apa yang saya jelaskan bisa dapat membantu teman-teman ya teman. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Syabani dengan NPM 20009 dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Bill of Material. Jadi, Bill of Material merupakan daftar komponen yang lengkap, formal, dan terstruktur yang mencantumkan keanggotaan hierarki serta hubungan kuantitas dari bahan baku ke bagian komponen hingga produk akhir. Definisi lain menyebutkan bahwa Bill of Material ini merupakan daftar dari semua material, parts, dan sub-assembly, serta kuantitas dari masing-masing yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk atau parent assembly. Nah, jadi Bill of Material ini memiliki peranan penting dalam proses perancangan suatu produk. Dengan adanya Bill of Material, maka daftar barang akan dapat disesuaikan dengan jumlah kebutuhan produksi yang akan dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, jadi Bill of Material ini juga memiliki
fungsi untuk mengontrol dan mengetahui komponen-komponen tersebut yang selanjutnya akan digunakan untuk menentukan harga jual produk yang akan dijual. Kemudian, berikut merupakan contoh dari penyusunan bill of material yang terdiri dari nomor, level, kode, deskripsi, serta kuantitas. Nah, untuk metode bill of material ini ada dua metode, yaitu metode single level of bill of material, yang kedua ada metode multi-level bill of material. Metode yang pertama yaitu metode single level bill of material. Jadi metode ini merupakan bill of material yang menggambarkan hubungan sebuah induk dengan satu level atau komponen-komponen pembentuknya. Nah, berikut merupakan tabel contoh dari penyusunan single level bill of material yang terdiri dari part number, deskripsi, kuantitas, unit of measure, dan terakhir itu ada decision. Kemudian, yang kedua itu ada multi-level bill of material. Jadi multi-level bill of material ini merupakan bill of material yang menggambarkan struktur produk yang lengkap dari level 0 atau produk akhir sampai level paling bawah. Jadi komponennya tuh dapat digunakan pada level-level yang berbeda. Sedangkan untuk komponen yang paling lengkap yaitu berada di level 0. Dan di sini merupakan ada contoh dari penyusunan multi-level bill of material yang terdiri dari 4 level, yaitu level 0, level 1, level 2, dan level 3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semuanya yang kebetulan melihat video ini. Sebelumnya dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurul Dajana, anggota dari kelompok 4 Praktikum Sistem Produksi 2022 Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini tuh aku mau lebih ngelengkapin aja sih materi-materi yang sebelumnya udah dijelaskan oleh teman saya. Kelompok kami itu kebagian bill of material dan struktur produk. Dan di sini tuh mau ngejelasin tentang tahapan dalam pembuatan bill of material itu sendiri. Nah, tahapan pertama banget yang harus kalian lakukan untuk membuat bill of material itu adalah mengetahui komponen dan indikator dari objek tersebut. Nah, karena ini Tamiya, jadi kita harus tahu dulu nih komponen dari Tamiya tersebut. Nah, untuk penjelasan komponen dari Tamiya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Monica dengan NPM 20022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan komponen-komponen yang ada pada Tamiya sesuai dengan bill of material kelompok 4 atau kelompok saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama ini ada namanya Victory Magnum. Selanjutnya ada box. Setelah box ada yang namanya chassis. Yang berwarna hitam ini namanya chassis. Lalu ada cover. Setelah cover ada yang namanya stiker. Lanjut lagi, ini ada namanya roda bumper yang berwarna merah. Selanjutnya ini namanya baut M1. Kemudian ini namanya baterai. Ini penutup baterai. Ini ada switch depan. Nah, kemudian ini ada as depan yang akan menghubungkan roda bagian kanan dan bagian kiri. Selanjutnya ada plat dinamo yang berwarna gold ini. Kemudian ada 4 WD. Lalu ada penutup switch. Kemudian ada yang namanya as belakang karena terdapat pada bagian belakang Tamiya. Kemudian ada gear belakang yang berwarna hijau dan berwarna pink ini. Lanjut kepada bagian samping.
Yang berwarna biru ini namanya velg belakang karena lagi-lagi terdapat pada bagian belakang Tamiya. Ini depan, ini belakang. Kemudian bagian terluar dari velg belakang ini namanya tayar belakang. Kemudian ada yang namanya dinamo. Lanjut lagi, ada yang namanya gear depan. Mengapa gear depan? Karena nanti gear ini akan dipasang pada bagian depan Tamiya, tepatnya di sini. Lalu ada velg depan. Dan yang terakhir ada tayar depan, yang nantinya akan dipasang bersama dengan velg, disatukan dengan as depan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari komponen yang ada pada Tamiya sesuai dengan Bill of Material kelompok 4. Terima kasih, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Grace Monica dengan NPM 20022. Mungkin pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada Tamiya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merakit sebuah Tamiya dari komponen yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, langsung saja pada yang pertama ini ada dinamo dan juga plat dinamo. Kita satukan dinamonya dengan plat dinamo menjadi bagian seperti ini. Selanjutnya kita membutuhkan gear depan 4 WD dan juga switch depan. Nah, yang ini. Lalu kita pasang gear depan pada bagian depan Tamiya seperti ini. Lalu kita pasang switch depannya pada bagian depan Tamiya juga. Kemudian ada 4 WD. Kita taruh juga pada bagian depan menuju bagian belakang Tamiya seperti ini. Ini merupakan bentuk penyimpanan komponen-komponen yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Gearnya. Selanjutnya yang kita perlukan adalah as depan, kemudian velg, dan juga tayar depan, serta satu lagi penutup switch. Nah, kita satukan terlebih dahulu as depan kepada bagian depan Tamiya ini. Jangan lupa as depannya ini harus masuk juga pada bagian gear yang sudah kita siapkan. Seperti ini. Kemudian kita pasang tayar depannya pada velg depan. Kemudian sebelah lagi, untuk menyeimbangkan roda pada Tamiya, kita pasang velg yang sudah dilapisi dengan tayar depan pada bagian kanan Tamiya depan. Nah, kemudian kita tutup bagian depan dengan switch depan, dengan penutup switch. Baik, menjadi seperti ini. Bagian depan sudah tersusun dan sudah terakit dengan rapi. Kemudian kita pindah kepada bagian belakang. Sama halnya seperti bagian depan tadi, kita siapkan terlebih dahulu gear, as belakang, velg belakang, dan juga tayar belakang. Kemudian kita susun menjadi seperti ini, di mana di sebelah kanan ini ada gear, 2 gear untuk di bagian belakang. Kemudian ini ada as belakang, yang di samping-samping kanan dan kirinya ini ada velg dan juga tayar belakang.
Selanjutnya, kita akan menyatukan dinamo dan juga plat dinamo yang sudah kita satukan terlebih dahulu waktu awal tadi kepada bagian dari Tamiya ini atau chassis ini. Baik, kita satukan. Sudah menyatu, lalu kita pasang penutup baterai dan kita pasang ini ada roda bumper di bagian sini. Jangan lupa sebelum kita memasang roda bumper kita pasang juga baut M1. Nah, setelah roda bumper depan terpasang, kita pasang juga cover di atas chassis yang sudah kita susun dengan komponen-komponen lainnya. Kemudian setelah cover sudah bersatu dengan chassis beserta komponen-komponen lainnya yang sudah dirakit pada sebelumnya, kita pasangkan stiker pada bagian cover Tamiya ini. Tada! Ini merupakan hasil akhir dari Tamiya atau Victory Magnum yang sudah kita rakit dan sudah kita tempelkan stiker pada bagian covernya. Selanjutnya kita masukkan Tamiya ini ke dalam box yang sudah disiapkan. Kita tutup boxnya. Selesai. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tutorial untuk merakit sebuah Tamiya dari komponen-komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Thank you for watching semuanya. Dadah.